pemukiman hancur, perkebunan rusak, gagal panen dan lain-lain. Dari masyarakat itu cenderung represif. Dia hanya mementingkan kepentingan manusia begitu tanpa. Halo Sobat Teknik. Halo. Selamat datang di podcast Bili-Bili. Buat yang lupa atau belum tahu, podcast Bili-Bili merupakan podcast yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup BEM KMFT UGM yang akan membahas seputar isu-isu lingkungan yang relevan saat ini dan tentunya mengedukasi teman-teman supaya semakin sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, Daniel, sebelum itu podcast Bili-Bili itu singkatan dari apa sih? Oke, jadi podcast Bili-Bili merupakan akronim dari Bincang Lingkungan, Bicara Lingkungan. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita ini nih, nah, seperti pepatah bilang, tak kenal maka ayo kita kenalan. Perkenalkan, nama aku Daniel dari Teknik Kimia Angkatan 2022. Di sini aku ditemenin oleh... Halo, aku Alfi dari Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2022. Kami sebagai moderator akan menemani teman-teman untuk berdiskusi santai di episode kali ini. Yeay. Oke, nah, kira-kira bentar lagi tuh ada hari apa ya? Yang pastinya hari yang berhubungan sama lingkungan. Bener banget Alvina. Nah, karena rilisnya podcast ini mendekati dengan Hari Keanekaragaman Hayati, di sini topik pembahasan kita pada episode kali ini adalah Hari Keanekaragaman Hayati. Judul episode kita kali ini adalah Rumah Kita atau Rumah Mereka. Pasti udah pada kepo kan? Maksudnya apa nih? Rumah kita, rumah mereka. Mereka itu siapa nih? Siapa ya? Oke. Nah, buat ngebahas episode kali ini kita udah kedatangan narasumber yang keren banget nih tentunya. Kira-kira dari mana nih Alvina? Yang pasti dari fakultas lain. Dari mana tuh? Dari mana tuh ya? Oke, mungkin bisa kita kenalan langsung ya. Silakan Mas. Halo Sobat Teknik. Yoi. Halo. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Furkon. Aku dari Fakultas Kehutanan Angkatan 2020. Di sini aku mewakili lembaga eksekutif mahasiswa Fakultas Kehutanan 2023. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas. Oke, mungkin gimana nih Mas kabarnya? Kabar akhir-akhir ini alhamdulillah baik. Tugas praktikum udah nggak ada, kerjaan juga udah mulai menipis. Jadi sekarang tinggal sibuk KKN aja paling. Oh, berarti kesibukan lagi KKN ya? Ya, KKN. Wah, sibuk juga ya Iya, narasumber sibuk kita juga ya. nih. Kita mau terima kasih dulu nih sama Mas Furkan karena telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini untuk di podcast kecil-kecilan kali ini. Oke, nah sebelum kita masuk ke topik pembahasannya nih Mas, boleh dong Mas, kita kan dari teknik nih, kita kepo nih, apa aja sih nih pelajaran di kehutanan? Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa aja banyak nih. Aku juga bingung jelasin yang mana dulu gitu. Cuman aku bisa jelasin kalau di Fakultas Kehutanan itu punya 4 departemen nih. Nah, dari masing-masing departemen itu punya fungsi dan proporsional masing-masing. Yang jelas kami itu menggeluti di bidang kehutanan itu dari bidang hulu hingga hilir. Misalkan ada departemen silvikultur, yaitu belajar tentang bagaimana cara membangun hutan yang baik dengan cara nyari bibit yang unggul. Jadi bukan hanya UGM doang yang bisa menyeleksi bibit unggul ya, PBUB, tapi kehutanan juga bisa menyeleksi bibit unggul mana yang bisa sekiranya resisten terhadap penyakit. Setelah ada hutan, di situ ada departemen manajemen hutan. Di situ kita mengelola hutan itu bagaimana memanage supaya si hutan itu dapat terjaga dengan lestari. Setelah itu ada konservasi, bagaimana mengkonservasi hutan supaya minim gangguan, dan yang terakhir ada teknologi hasil hutan, yaitu fokusnya pada pengolahan hasil hutan. Mungkin teman-teman tahu Presiden Jokowi. Nah, kenapa dia bisa punya Mebel? Karena dia itu dulunya di Departemen Teknologi Hasil Hutan. Jadi fokusnya pada pengolahan kayunya begitu. Oke Mas, dari yang udah disebutin tadi, ada nggak sih Mas yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati sendiri? Ada kok. Jadi di kehutanan itu sendiri nggak belajar soal floranya doang nih, tapi juga belajar soal faunanya juga. Kalau flora kami ada misalkan mata kuliah pemulihan pohon. Jadi bagaimana kita membuat suatu bibit tadi supaya itu tahan terhadap penyakit, resisten lah. Ada juga tentang faunanya. Jadi di kami itu ada mata kuliah manajemen riset satwa liar. Jadi kita bagaimana cara memahami satwa liar itu dari dinamika hidupnya, dari mulai reproduksi, cara dia berburu, cara dia hidup, hingga mitigasi supaya dia nggak punah gitu. Oh, berarti cakupannya luas ya Mas ya? Iya. Ya, Ada flora dan faunanya juga. Oke. Nah, Mas Furkon sendiri pernah dengar nggak kalau hutan di Indonesia itu dijuluki sebagai paru-paru dunia? Pernah. Nah,
Namun nih ternyata pada kenyataannya hutan di Indonesia itu mengalami deforestasi, Mas. Menurut kajian penelitian dari David Gefu yang dilihat dari Cita Satelit Landsat dari tahun 1973 sampai 2010, hutan Indonesia itu sudah mengalami deforestasi sebanyak 30%. Itu baru 2010, Mas. Gimana kalau sampai sekarang? Nah, menurut pandangan Mas sendiri nih dari Fakultas Kehutanan, apa sih pandangan Mas sendiri? Kalau dari aku pribadi tentu ya sangat miris lah, dimana negara Indonesia sendiri terkenal dengan paru-paru dunia, padahal hutan kita itu justru terjadi penurunan secara signifikan begitu. Makanya dari kalangan kami kehutanan itu sudah menjadi concern yang cukup lama begitu, dan kami kira itu sudah menjadi permasalahan cukup kompleks. Jadi kita ini lagi berusaha sebaik mungkin untuk supaya tidak terjadi penurunan secara signifikan begitu. Berarti ada upaya sendiri ya, Mas? Betul. Kan kita juga tahu ya Mas, kalau deforestasi ini tuh disebabkan karena adanya perusahaan kapitalis yang ingin mengeksploitasi hutan-hutan buat keuntungan mereka sendiri nih. Dan saat ini juga nih Mas, ada 2 komoditas utamanya, yaitu ada sawit dan juga ada pertambangan. Kalau dari Mas sendiri nih, Mas di bagian yang mana nih? Yang di pro atau kontra? Oke. Kalau memandang suatu kegiatan ekonomi khususnya sawit dan tambang sebenarnya banyak perspektif sih. Tapi kalau dari aku sendiri, aku bisa bilang aku cenderung kontra, tapi nggak total kontra gitu. Jadi kontranya ada beberapa pertimbangan gitu. Ya memang kita nggak bisa menafikan bahwasannya sawit itu punya suatu komoditas unggulan Indonesia lah, di mana Indonesia punya produksi sawit sangat besar. Dan satu sisi juga pertambangan pun menjadi andalan Indonesia bagi pemenuhan energi mungkin, atau dalam hal transportasi juga masih diperlukan begitu. Tapi karena aku dari kalangan kehutanan, aku memandang suatu usaha ekonomi itu bukan hanya pada benefit cost-nya aja. Aku memandang suatu usaha ekonomi dari aspek sustainability-nya. Apakah suatu usaha ekonomi itu berdampak bagi keberlanjutan lingkungannya itu sendiri. Nah, kalau menimbang dari dua usaha ekonomi itu, sebenarnya banyak praktik yang justru mendegradasi ataupun justru terjadi deforestasi di bidang lingkungan. Maka dari itu aku bisa ngambil standpoint bahwa aku kontra dengan beberapa catatan. Aku kontra terhadap kegiatan tersebut. Kalau mau ada, tapi tetap mempertimbangkan adanya aspek-aspek lingkungannya juga begitu. Berarti walau industri ini tetap boleh berjalan asal tetap peduli dengan aspek lingkungannya. Betul. Nah, setelah tadi pembahasan kita tadi nih Mas, menurut Mas sendiri apa sih dampak terparah dari deforestasi ini? Kalau kita pikir secara ekstrim ya, sebenarnya dari adanya dampak dari dua usaha tersebut itu yang mana menghasilkan deforestasi ataupun degradasi kualitas lingkungan, aku bisa bilang secara ekstrim bahwasannya ini akan mengakibatkan suatu kepunahan, bukan hanya bagi biodiversitas di dalamnya, tapi bagi juga kepunahan manusia itu sendiri. Bahwa kita perlu pahami bersama, hutan itu sendiri mempunyai fungsi bukan hanya soal ekologis doang, bukan hanya sebagai tata kelola air, bukan hanya sebagai penyimpan karbon, atau bukan hanya sebagai penghasil oksigen, tapi dia juga punya fungsi sosial dan ekonomi juga. Banyak masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan itu sendiri, dan ketika hutan itu hilang, masyarakat tentu akan kehilangan pencarian ekonominya, dan ketika hutan itu hilang juga banyak akan perebutan ruang hidup lah antara masyarakat dengan pihak-pihak stakeholder terkait gitu. Jadi cukup dampak destruktif lah bagi lingkungan gitu. Jangka panjang juga ya Mas? Betul. Oke, tadi kan juga sudah disebutkan tentang fungsi-fungsi hutannya juga itu kan Mas. Kan juga kita tahu bahwa hutan itu berfungsi sebagai habitat dari berbagai satwa nih. Nah, gimana sih nasib dari satwa-satwa tersebut kalau hutannya tuh nanti semakin berkurang gitu Mas? Menurut Mas sendiri gimana? Oke. Karena tadi udah sempat aku mention di awal ya tentang bagaimana sih fungsi hutan sendiri. Nah, fungsi hutan salah satunya sebagai ekologis, dia itu juga bisa sebagai habitat dari berbagai macam satwa. Tentu ketika hutan itu hilang, maka di saat yang bersamaan pula habitat dari berbagai satwa ataupun biodiversitas lainnya juga akan hilang begitu. Yang berarti akan mempengaruhi adanya kepunahan bagi spesies tersebut. Nah, sebenarnya ada nggak sih Mas? Karena kan deforestasi ini kan lumayan masalah sekarang ya Mas. Betul. Kira-kira para satwa ini tuh jadi ada kayak interaksi, entah konflik atau gimana sama masyarakat setempat tuh gimana? Betul. Sebenarnya banyak banget ya tentang interaksi ataupun berakhir konflik begitu antara manusia dengan satwa. Mungkin kita dengar-dengar akhir-akhir ini yang dekat dari Bantul, misalkan banyak kawanan monyet masuk ke pemukiman untuk mencari makan, mengambil buah pisang, jambu dan buah-buahan lainnya. Mungkin di Kalimantan ataupun di Sumatera
banyak kawanan gajah masuk ke pemukiman yang bukan hanya berakibat bagi keselamatan manusia juga, tapi berakibat kerugian materialistiknya, pemukiman hancur, perkebunan rusak, gagal panen dan lain-lain. Maka dari itu ini cukup dampaknya cukup signifikan sih bagi manusia itu sendiri juga. Oke. Berarti konfliknya lumayan hebat ya Mas ya? Betul, betul, betul. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi kan konflik di masyarakat juga sama satwa kan itu udah sering terjadi Mas. Nah, biasanya tuh respon masyarakat tuh apa sih Mas? Kalau yang aku lihat sendiri dan aku baca-baca juga dari beberapa literatur, ada yang cenderung tolerir lah. Dia bisa ya udah itu emang kita menempati habitat mereka, jadi mereka layak untuk mendapatkan itu. Tapi Kayak fine-fine aja ya Mas ya? betul, tapi kebanyakan dari masyarakat itu cenderung represif. Oke. Oke, bukan hanya masyarakat itu sendiri, tapi juga kadangkala pejabat-pejabat sana juga sama seperti itu. Misalkan dia cara mengusir kawanan gajah dengan cara kembang api ataupun membunyikan suara-suara keras, bahkan terjadi banyak pembunuhan dengan senapan gitu oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat gitu. Berarti mirip-mirip sama malah diburu gitu ya Mas? Betul, betul, betul. Untuk deforestasi ini kan nggak cuma berdampak ke lingkungan sama ke manusianya aja kan ya Mas, bakal berdampak juga ke satwa. Ada nggak sih kayak kasus tentang kepunahan satwa liar gara-gara deforestasi ini? Kalau buat kepunahan sendiri sekarang yang lagi gencar-gencar diupayakan mitigasinya tentang orangutan nih. Orangutan itu banyak terganggu habitatnya oleh ekspansi perkebunan sawit, baik itu sawit legal maupun ilegal. Dan itu tentu akan mempengaruhi dari jumlah populasi orangutan itu sendiri. Selain orangutan ada misalkan gajah Sumatera maupun harimau Sumatera, itu juga masuk dalam spesies satwa yang cukup kritis lah populasinya begitu. Oke. Padahal satwa-satwa itu juga memegang peran penting ya Mas? Betul, betul. Betul. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi nih Mas, kepunahan satwa kan disebabkan oleh deforestasi. Nah, deforestasi ini tuh biasanya sama berhubungan dengan alih fungsi lahan oleh perusahaan-perusahaan tersebut ya Mas ya. Nah, kira-kira ada nggak sih peran dari masyarakat setempat yang berguna untuk meminimalisir atau menghentikan alih fungsi lahan oleh dari perusahaan-perusahaan tersebut Mas? Oke. Sebenarnya ada dua pendekatan sih. Yang pertama, adanya perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu kita ketahui bersama bahwa paradigma masyarakat dalam memandang sumber daya alam khususnya hutan itu cenderung antroposentris. Dia hanya mementingkan kepentingan manusia begitu, tanpa memperdulikan aspek-aspek makhluk hidup lainnya. Ada pendekatan namanya sosioekologis. Jadi di mana itu sebagai jalan alternatif untuk mempertimbangkan atau memposisikan kepentingan manusia seimbang dengan kepentingan dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, cara konkretnya adalah ada bentuk suatu konservasi yang bisa dilakukan masyarakat berbasis kearifan lokal, local wisdom. Misalkan nih, saya sedikit cerita ya. Ya, Apa kan ya? boleh, Mas. Aku ini berasal dari kota Cirebon, Jawa Barat. Oke. Kota Cirebon itu terkenal dengan kearifan lokalnya itu budaya religinya. Oke. Dikenal dengan kota wali misalkan. Ada suatu kawasan di mana ada suatu hutan yang di situ ada semacam petilasan Sunan Kalijaga. Nah, di situ ada kawanan monyet. Nah, dari dulu hingga kini kawanan monyet itu cenderung lestari keberadaannya, cenderung tidak diganggu. Karena apa? Karena paradigma di sana udah memandang bahwa monyet itu, ada cerita legenda bahwasannya monyet itu sebagai prajuritnya Sunan Kalijaga. Nah, itu kita bisa terapkan di daerah-daerah lain dengan mengangkat kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing begitu. Itu baru contoh satu kota Cirebon. Mungkin di lain tempat banyak kearifan lokal yang kita bisa angkat supaya bisa sebagai upaya mitigasi ataupun konservasi sumber daya alam itu sendiri begitu. Berarti semacam dibikin legenda-legenda gitu ya Mas? Betul, dengan mengangkat cerita-cerita lokal juga. Itu cukup signifikan sih menurutku. Oke, berarti dari masyarakat sendiri tuh bisa melakukan dari tadi yang dua pendekatan tadi ya Mas ya. Oke. Nah, kita kan tadi udah bahas tentang masyarakat nih, respon dari masyarakat. Mungkin kita bakal bahas cakupannya lebih luas lagi nih Mas. Boleh. Nah, bagaimana nih Mas respon dari pemerintah tentang isu proses alih fungsi lahan ini nih Mas? Oke. Sebenarnya dari kalau kita pandang ya secara kebijakan regulasi pemerintah sudah dibuat, kami itu ada pendekatan satu lagi namanya pendekatan politis ekologis. Politik ekologi. Jadi dia memandang ekologi dari sudut pandang politik. Ini kita bisa pandang dengan bisa mengidentifikasi aktor-aktor politik mana aja yang berdampak bagi kebijakan suatu khususnya tentang lingkungan gitu. Mungkin Mas pernah dengar berita atau meme ada komodo yang menghalau alat berat di Pulau Komodo. Pernah. Itu menurutku epic sekali sih. Itu kayak semacam nggak cuma manusia doang yang
menolak adanya pembuatan pariwisata premium kalau nggak salah. Tapi juga justru Dari satuannya satuannya pun sendiri, ikut bergerak untuk Iya. menolak itu. Tapi yang aku baca dengan pendekatan ekologi politik tersebut, kita bisa pandang bahwasannya terdapat 3 spektrum. Yang pertama ada spektrum yang memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi, yaitu pemerintah, Kemenpakraf, dan pemerintah nasional lainnya, pejabat nasional lainnya. Dan yang kedua, dia punya itu semacam spektrum pengaruh tinggi tapi kepentingan rendah. Misalnya dengan adanya masyarakat lokal, akademisi lingkungan, praktisi lingkungan, dan ada yang dia kepentingannya rendah tapi pengaruhnya tinggi, yaitu pihak-pihak legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPRD setempat lah. Nah, soal kebijakan ya, di sini aku mau menyampaikan adanya semacam degradasi hukum lah tentang untuknya konservasi lingkungan, di mana kita ketahui bersama pemerintah baru saja menetapkan undang-undang Cipta Kerja, di mana itu sifatnya omnibus, mencakup berbagai macam regulasi begitu. Di situ diatur ada undang-undang PPLH, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dia itu mengganti diksi dalam pasal 26 ayat 3 yang apa teman-teman tahu izin AMDAL nggak? Izin lingkungan, analisis dampak lingkungan. Jadi izin itu dikeluarkan ketika kamu mau melakukan suatu usaha ataupun melakukan suatu aktivitas pada bidang lingkungan gitu. Nah, di izin AMDAL itu dulu ada suatu pertimbangan yang kita bisa dengar itu dari masyarakat langsung, yang terdampak langsung, dan masyarakat tidak terdampak langsung. Nah, sekarang diksi tidak terdampak langsung dihapus. Jadi pemerintah bisa saja mengeluarkan izin, tapi dengan hanya mempertimbangkan masyarakat lokal di sana, tanpa mempertimbangkan orang-orang yang tidak terdampak langsung seperti aktivis lingkungan dan ada pemerhati lingkungan dan lain-lain lah. Nah, menurutku itu sebagai bentuk delegitimasi begitu, sebagai bentuk pemberedelan kewenangan yang semestinya juga punya semacam campur tangan lah, intervensi terhadap kepentingan lingkungan di situ gitu. Jadi menimbang dari spektrum tadi adanya kepentingan tinggi tapi pengaruh rendah, nah itu sudah mulai didelegitimasi, dibredeli kewenangannya begitu. Itu baru satu dalam undang-undang PPLH. Yang kedua, dalam undang-undang kehutanan nih ada pasal 19, dia mengatakan bahwasannya hilangnya persetujuan DPR untuk menyetujui adanya perubahan peruntukan kawasan hutan. Jadi kalau semisal aku ataupun Mas Bas kalian mau merubah suatu peruntukan kawasan hutan, nggak perlu adanya persetujuan dari DPR. Nah, kan meskipun yang kita kenal itu DPR secara normatif ya, seharusnya bisa mewakili suara kita begitu. Tapi sekarang kewenangan itu sudah mulai dicabut. Nah, maka dari itu juga sebagai bentuk delegitimasi juga, penghilangan kewenangan juga. Dan dari 2 poin ini aku dari LEM FKT juga sama Demjus kebetulan kemarin sudah bergerak untuk menyatakan judicial review juga dalam bidang ini. Jadi kita sama-sama mempunyai pergerakan kolektif lah tentang itu. Oke. Berarti dari yang aku simpulin nih Mas, berarti ada 3 spektrum tadi ya Mas. Ada kepentingan-kepentingan sendiri yang mungkin kepentingannya dia tuh besar tapi pengaruhnya tuh kecil gitu ya Mas ya. Oke. Nah, dari sepanjang pembahasan kita ini, kita kembali dulu nih Mas ke judul awal, yaitu rumah kita atau rumah mereka. Jadi menurut Mas tuh sebenarnya hutan itu milik siapa sih Mas? Dan juga untuk siapa? Dan bagaimana semestinya cara kita dalam memanfaatkan hutan itu sendiri? Kalau Mbak Mas mengacu pada judul tadi, aku juga pengen mengacu pada judul tadi ya. Sebenarnya kalau yang lebih tepatnya sebenarnya rumah kita atau rumah mereka lebih tepatnya adalah rumah kita bersama. Jadi pendapatku kita tuh nggak perlu mendikotomikan mereka, kita tidak perlu memarginalisasi mereka. Dengan adanya pendekatan tadi sosioekologis, kita bisa mengakomodasi kepentingan dia seimbang dengan kepentingan kita. Jadi kita bisa hidup bersama. Yang tadinya konflik berubah jadi koeksistensi. Jadi hidup pada ruang yang bersama. Itu menurutku bisa jadi cara kita dalam menyikapi atau memandang sumber daya alam, khususnya hutan ya, dan terutama satwa di dalamnya begitu. Dan untuk yang kedua, dalam tataran regulasi nih, kita kan nggak bisa memandang dalam suatu kehidupan sosial tapi tidak berkecimpung di bidang regulasi juga, karena regulasi juga ikut mengatur begitu. Nah, menurutku ada perubahan tadi yang udah aku sebutin di sebelumnya, bahwa ada perubahan regulasi yang justru destruktif bagi kelestarian lingkungan begitu. Nah, kita sebagai masyarakat dapat sekaligus konstituen negara juga ya, bisa sebagai membentuk suatu pengawalan atau semacam upaya policy brief, mungkin rekomendasi kebijakan yang sekiranya menurut kita itu penting bagi adanya kelestarian lingkungan. Jadi kalau di akhir kata, closing statement mungkin langsung ya. Kalau ditanya hutan itu untuk siapa, milik siapa, kalau dari aku,
hutan itu milik kita bersama, dan untuk siapa, dan untuk kita bersama juga. Oke, Oke. jadi kesimpulannya Kita. adalah rumah kita bersama ya. Iya, bener Oke. banget. Nah, terima kasih nih Mas atas insight-insight barunya, wawasan-wawasan barunya nih ya. Tentunya menambah pengalaman baru juga ya, wawasan buat Iya. kita juga ya. Oke. Oke. Nah, mungkin segitu dulu nih Mas pembahasan topik rumah kita atau rumah mereka ini. Nah, semoga teman-teman bisa dapat teredukasi nih dari insight-insight dari Mas Furkon ini nih. Nah, teman-teman semoga juga bisa lebih aware terhadap isu lingkungan yang ada saat ini. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup BMKM FT UGM pamit Undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan stay tune untuk konten kita yang selanjutnya. Selamat Hari Keanekaragaman Hayati. Hayati. Yeay.